Oh ya, mohon maaf belum di-unmute. Gimana, sudah terlihat di layar masing-masing ya? Ya, sudah Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Oke, ya, Nak Yona, silahkan dipimpin doa. Baik, amin, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya juga mau ngecek nih, hari ini masuk semua nggak teman-teman? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Masuk semua Bu. Masuk Bu, masuk. Ya, kalau yang sakit mudah-mudahan segera sehat. Kalau yang sehat mudah-mudahan tetap semangat, gitu ya. Selanjutnya kita siapkan posisi duduk paling enak supaya kita belajarnya jadi semangat ya. Sebelumnya masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Teori tumbukan. Iya, kemarin itu kita belajar tentang tentang bab kemarin tentang termokimia ya. Termo itu suhu, tentang kalor ya. Jadi reaksi yang kita ngomongin kalor yang ada pada suatu reaksi. Sekarang kita akan belajar tentang laju reaksi ya. Sesungguhnya sebelum kita mempelajari laju reaksi ini, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkannya ya. Sudah menerapkannya. Misalnya apa? Misalnya Nak Arfan beli makanan kemudian taruh di kulkas gitu ya. Tanpa disadari sebetulnya kita sudah menerapkannya gitu. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita harus tahu nih apa tujuan pembelajaran kita ya. Setelah mengikuti pelajaran, kita diharapkan dapat apa nih? Nah, minimal ada 4 bagian yang kita harus dapat setelah keluar dari kelas ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi peristiwa laju reaksi yang terjadi di sekitar kita ya, atau di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua adalah kita akan dapat menjelaskan konsep laju reaksi dengan teori tumbukan. Ini mungkin yang baru ya, karena kita penerapan sudah tahu, tapi ini teorinya lah, teori tumbukan ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya, melalui pemecahan masalah. Nah, berarti memang pada laju reaksi ini ada sesuatu yang mempengaruhi ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang terakhir adalah, nah ini menjelaskan pengaruh suhu. Kalau tadi pengaruh konsentrasi, sekarang pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui pemecahan masalah. Bu, kok ada pemecahan masalah? Ya, karena hari ini insya Allah kita nih pembelajarannya ini berbasis pemecahan masalah ya. Gitu. Nah, kemudian ini ada 4 permasalahan yang akan kita bahas, tapi sebelumnya silahkan cek di grup. Kemarin kita sudah sepakati kelompoknya ya. Saya sudah pilih ketua kelompok dan masing-masing anggotanya sudah kita sepakati bersama ya. Untuk untuk memulainya ini nanti kita diberikan LKPD dan melihat permasalahan ini ya. Sebelum kita ke kelompok masing-masing, kita lihat satu-satu ya, supaya fokus semua pandangan ke depan. Nah, pertama, nanti di LKPD kalian ini ada tentang identifikasi peristiwa laju reaksi ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa itu laju reaksi? Nah, nanti kalian pelajari. Nah, perhatikan ya. Nanti di LKPD kalian ada gambar seperti ini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya, apa bedanya? Jangan bilang jangan bilang beda lah ya. Ini kembang api, ini besi berkarat. Nah, ini jawaban kayak gini, jawaban anak kecil ya. Kalau karena kita di aliyah, berarti sudah harus mengaitkan ya dengan kaitannya dengan laju reaksi ya. Kemudian setelah kalian dengan kelompok dengan diskusi ya akan mengisi isian di LKPD-nya.
Itu yang pertama. Nah, masih perhatikan. Nanti yang kedua di LKPD kalian ada tentang konsep laju reaksi ya. Ada ini apa namanya? Tampilan. Terus yang aman dulu. Nah, mohon maaf. Ya, ini ada tampilan seperti ini nanti di LKPD kalian ya. Gambar apa ini? Ya, gambar apa nanti tolong diperhatikan nanti ya. Setelah kalian mengkaji literatur, yang melihat dari buku ini, apa ini partikel A dan partikel B ya akan menjadi seperti ini. Ada kejadian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, di sini juga nanti di bahan ajar yang saya bagikan ini sudah ada penjelasan tentang ini ya. Kalian nanti mengisi permasalahan apa yang kalian temukan pada gambar di atas. Kemudian juga bagian ini ya, kalian harus mengisinya bersama kelompok ya. Selanjutnya ada tentang masalah yang ketiga tentang pengaruh konsentrasi ya. Yang kelihatan gambar apa ini? Iya ya. Di sini diberi permasalahan tentang kaporit pada kolam renang ya. Kalian berdiskusi dan memecahkan permasalahan untuk mengisi LK yang ini ya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini dia ya, pengaruh suhu. Wacananya seperti apa? Kalian bisa lihat di LKPD untuk mengisi ini ya. Dan terakhir adalah yang ini gitu ya. Oke ya. Karena semua bagian sudah dijelaskan, silahkan kalian menuju kelompok masing-masing ya. Nah, perwakilan kelompok ketuanya ya, boleh ke depan, silahkan ambil LKPD-nya. Oke, terima kasih. Sudah duduk berkelompok ya. Kalau sudah duduk berkelompok, cari posisi yang paling enak, boleh asal dalam kelas. Ada waktu 15 menit lah ya, 15 menit untuk mendiskusikan ya, memecahkan masalah ini ya, gitu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan atau tanggapan sebelum memulai? Ya, kenapa? Oh, kalau mau searching boleh. Nah, iya, karena di sini kan kajian literatur, boleh kalian lihat buku, boleh sumbernya dari internet, ya boleh dari buku perpustakaan, boleh ya yang mendukung. Oke, sudah 15 menit ya. Sudah 15 menit. Siapa? Semuanya sudah siap untuk presentasi ya. Untuk menyingkat waktu, tidak semua kalian presentasikan, tapi akan dibagi ya, kelompok 1. Nah, akan mempresentasikan tentang permasalahan di laju reaksi. Kelompok 2 di teori tumbukan, kelompok 3 di pengaruh konsentrasi, kelompok 4 pengaruh suhu, kelompok 5 pengaruh konsentrasi, kembali lagi ke sini ya, dan kelompok terakhir, kelompok 6 di pengaruh suhu ya. Silakan presentasi maksimal 5 menit ya. Gitu. Jangan lupa untuk notulen, mencatat setiap yang bertanya, setiap yang menanggapi dan yang menjawab gitu ya. Oke, ya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya ya. Terima kasih juga tanggapannya. Baik, semua kelompok sudah tampil dan alhamdulillah saya lihat ini kompak-kompak ya, kemudian juga hasil pemecahannya baik ya, hanya saja ini harus diperbaiki cara berkomunikasinya ya. Nah, jadi alur bertanya yang menjawab supaya waktunya lebih efektif ya. Oke, kalau sudah semua diskusi, ada pertanyaan yang masih menjanggal? Oke, cukup ya. Kalau begitu saya minta perwakilan orang ya, perwakilan siswa dari kelompok mana saja untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke ya, bagus. Satu orang lagi. Oke, bagus ya. Baik, kesimpulannya terima kasih ya. Kita berikan apresiasi ya, tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah presentasi, yang sudah kerja kelompok ya. Oke, terakhir refleksi ya, yang
yang merasa senang dengan pembelajaran seperti ini, angkat sarang hionya, ya jarinya ke depan kelas bareng-bareng ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran ini ada beberapa menit ya, silahkan buka grup WhatsApp dan saya sudah menge-share link untuk mengisi evaluasi ya, sebentar saja. Sekitar 5 menit, ada 5 pertanyaan. Silahkan diisi ya. Oke. Sudah ya. Nah, kalian sudah langsung bisa lihat nilainya berapa ya. Kalau nilainya bagus ya alhamdulillah, kalau misalnya masih ada yang kurang ya berarti harus dilatih lagi sampai kita persiapan ke penilaian harian nanti ya. Baik, kalau semuanya sudah melaksanakan dengan baik, kita tutup ya. Sebelum tutup jangan lupa minggu depan kita masuk ke pembelajaran tentang tetapan laju reaksi ya dan order reaksi. Baca-baca buku dulu di rumah. Oke, terima kasih. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Cukup. Baik Bu Aan, terima kasih atas peer teaching hari ini. Baiklah, langsung saja akan